Minangkabau di zaman antah barantah. Maksudnya zaman lama maksudnya. Kehebatan Sanjatu Panah Datuk Sati Gunua Malelo dengan anak bermato tujuh parmayo yang ditembakkan oleh sang datuk tepat mengenai sasaran seekor burung ruak besar lengkurang atau burung Garuda yang membawa indra dunia seorang putri Raja Sangkapuri dari India. Putri yang cantik jelita tersebut tengah terbang di sekitar laut Selat Malaka pada zaman antah barantah menurut cerita rakyat di daerah Muarotakus. Disitulah bermulanya cerita adanya Candi Muarotakus di Minangkabau yang berlokasi di Nagari Nan Tigo Baleh Koto Kabupaten Kampar Provinsi Riau sekarang. Daerah tersebut adalah bagian luar 50 Koto Minangkabau. Jadi daerah tersebut adalah bagian luar 50 Koto Minangkabau. Dalam tambur sejarah bahwa wilayah budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat kecuali Kepulauan Mentawai. Sebagian Riau dapat daratan, sebagian Sumatera Utara, bagian selatan dan Jambi serta Bengkulu Utara. Banyak cerita tentang kehebatan ilmu orang dahulu di mana-mana termasuk di Minangkabau dianggap sebagai suku tertua di Sumatera. Cerita batu batikam di Talang Tuo, Limo Kaum dan di tempat lainnya. Dalam beberapa buku sejarah dapat juga diketahui bahawa Candi Muarotakus itu merupakan peninggalan sejarah kerajaan Melayu yang sampai kini belum dapat diketahui di mana pusat kerajaannya. Mungkin di Muarotakus sendiri atau di Demasraya di Sumatera Barat atau di Siak Serindrapura atau di manakah perananya. Sampai sekarang belum ada kejelasan yang tepat menurut para ahli. Bila kita bicara dalam buku sejarah Nagari Sembilan karangan Nur Halim Ajah Ibrahim dari Malaysia ditulis bahawa kata takwih atau takus adalah merupakan perkataan takut. Oleh para kaum sejarawan digambarkan sebagai keadaan masyarakat pada masa tersebut dalam ketakutan karena berlakunya undang-undang nan tiga, iaitu undang-undang si Mumbang Jatuh, undang-undang si Gamak-Gamak dan undang-undang si Lamo-Lamo. Prinsip undang-undang tersebut adalah mengikut sistem di mana orang boleh melakukan apa saja yang dikehendaki. Istilah Minang berlaku hukum si garagai, di mana yang kuat menang dan lemah kalah. Yang dahulu akan dapat dan lainnya tidak. Jadi yang dahulu akan dapat dan lainnya tidak. Bila timbul masalah, maka rajalah yang menyelesaikan atas dasar hukum mutlak yang dimilikinya. Hal itulah menjadikan masyarakat Minangkabau waktu itu mengalami ketakutan, baik nyawa maupun harta senantiasa berada dalam kondisi yang tidak aman dan tentram. Nama sebuah candi di salah satu pusat kekuasaan pada masa tersebut dinamakan Muarotakus sebagai gambaran situasi masyarakat waktu itu. Banyak pihak berakikan bahawa kondisi ketakutan tersebut menyebabkan orang banyak melarikan diri dari negari mereka, dari negari kampungnya, itu maksudnya. Kemudian menjadi istilah marantau karena mempunyai banyak nilai positif bagi generasi muda yang ingin mencari ilmu, mencari kehidupan baru, mencari pengalaman serta wawasan yang luas. Kembali ke riwayat
tertembak burung ruak raksasa yang melarikan putri Indera Dunia dari benua India dengan pelaku utama antara lain. Siapakah Datuk Sati Gunuang Malelo? Ia adalah seorang jago panah di daerahnya di Muaro Takus. Dengan kepiawaiannya menyatukan burung besar yang membawa seorang gadis cantik dari India yang tengah melewati Selat Melaka. Datuk Iko adalah seorang dari 3 bersaudara, yaitu adiknya Datuk Bandaru Tanjung yang hali menyelam dan berhasil menyelamatkan putri yang sempat tenggelam di laut sewaktu jatuh dari burung besar tersebut. Sedangkan si kakak sulung Datuk Rajo di Balai Ahli Pengobatan yang berhasil mengobati putri yang terluka telah terkena sambitan anak panah Datuk Sati Gunuang Malelo yang juga sakti. Sah dan siapakah putri Indira Dunia? Siapakah putri Indira Dunia atau putri Sri Dunia? Inyo adalah seorang putri Raja Sangkapuri dari Sri Lanka, India sewaktu bermain di pantai di negarinya. Sakonyong-konyong datanglah seekor burung besar yang dinamakan burung ruak sakti melarikan sang putri menuju sebuah tempat yang tidak diketahui. Menurut hikayat, di saat melewati Muaro Takus diketahuilah oleh seorang ahli panah, yakni sang Datuk Sati Gunuang Malelo. Tepat di Selat Melaka, sang Datuk melepaskan anak panah saktinya bermata 7 permata tepat mengenai sasarannya. Maka jatuhlah sang putri ke laut yang kemudian diselamatkan oleh adik sang Datuk Iko. Kemudian putri cantik Iko dibawa ke Muaro Takus dan beberapa saat kemudian sang putri sudah menjadi bagian masyarakat di Sinan sebelum kawin dengan Sultan Pamuncak dari Muaro Takus. Kini tidak tahu karena tidak dilukiskan dalam hikayat. Kenapa dengan Sultan Pamuncak sang putri Iko kawin, bukan dengan sang Datuk Ahli Memanah atau saudara laki-laki lainnya yang telah berjasa menyelamatkan dan mengobati putri yang telah jatuh dari burung ruak yang terbang dari India. Berselang beberapa tahun kemudian, tiba pula saatnya sang putri Indira Dunia dinobatkan menjadi raja di Siana atau di Siko yang menguasai wilayah tertentu di daerah Riau sekarang. Sedangkan Datuk di Balai dipercaya oleh Tuan Putri sebagai pucuk pimpinan wilayah kerajaan yang diperintah oleh Putri Raja Sangkapuri tersebut. Suatu Raja Sangkapuri mengetahui bahawa anaknya berada di Pulau Pelca, Langkurang Sumatera, maka diutuslah rombongan untuk menyapui sang putri tercinta. Namun sang putri sudah merasa senang dan terasa tinggal di Muaro Takus dengan masyarakat yang santun dan menghormatinya. Hanya ada sebuah permintaan Tuan Putri pada Bagindo Raja adalah untuk membangun sebuah candi sebagai tempat bermain putri dan cantik Narancak beserta kawan-kawannya. Maka berdirilah Candi Muaro Takus yang sampai sekarang dipelihara oleh masyarakat setempat sebagai peninggalan sejarah Melayu dan Minangkabau. Menurut beberapa orang tokoh masyarakat Nagari Tigo Baleh Kota Kampar menyatakan bahawa nenek moyang orang Minangkabau berasal dari Candi Muaro Takus Iko sebelum datang ke Pariangan, negeri tertua di Minangkabau. Walau banyak versi dan cerita lain yang menyatakan tidak demikian adanya,
sejarah berkembang nenek moyang suatu suku bangsa dalam kehidupan orang Minang. Memang merupakan legenda yang turunkan secara turun-temurun dan tidak pernah mempunyai data dan sejarah tertulis. Bahkan dalam penelitian oleh para ahli dalam ilmu antropologi pun mungkin terdapat banyak perbedaan dan mitos yang diyakini Assalamualaikum oleh orang Minang. Orang Minangkabau dikenal sebagai masyarakat perantau dan mempunyai mobilitas tinggi sejak dahulu. Orang Minangkabau ko dikenal sebagai masyarakat perantau dan mempunyai mobilitas tinggi dahulu. Menurut cerita yang kita dengar bahawa mulai merantau orang Minangkabau ko mungkin disebabkan oleh kondisi kehidupan di kampung sana tidak kondusif dan bahkan tidak aman dengan berlakunya Undang-Undang Nan 3. Kondisi yang sama juga berlaku di tempat lain di Pulau Sumatera karena ancaman terdapat dalam Undang-Undang Nan 3 tadi, seperti tercatat dalam prasasti Batu Bersurat Talang Tuo dan Batu Bersurat Koto Kampar. Minangkabau di masa sekarang kebanyakan akan cerita rakyat yang mempunyai kesaktian dan mampu mengalahkan lawan dengan perkasa dengan kekuatan gaib dalam mitos dan legenda yang tidak berkesudahan, mungkin saja tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern. Namun perlu juga diketahui bahawa cerita dan legenda dan mitos tersebut sebagai pemicu semangat kaum generasi muda bahawa nenek moyang mereka juga merupakan orang-orang kuat dan perkasa untuk berjuang lebih keras dan maju lagi di masa globalisasi hendaknya orang Minang. Setelah melihat ke belakang dengan banyaknya sejarah dengan cerita rakyat yang merupakan legenda dan mitos yang mungkin sulit dibuktikan secara ilmiah, namun kesian banyak cerita rakyat tersebut telah menjadikan semangat masyarakat Melayu Minangkabau suku merantau. Walau dulu banyak perbedaan motivasi merantau tersebut seperti kondisi dalam masyarakat yang tidak aman atau menghilangkan timbulnya pertentangan dan konflik. Namun sekarang hampir setiap generasi muda Minangkabau mempunyai sikap harus merantau meninggalkan kampung halaman dan sanak keluarganya. Motivasi utama saat itu adalah untuk mencari kehidupan baru, mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman seperti dalam pepatah. Karatau madang dahulu di rumah Paguno Balun, merantaulah bujang dahulu di rumah Paguno Balun. Kesatian orang-orang dahulu dalam cerita rakyat tersebut dan dapat dijadikan semangat dan kekuatan batin pemuda sekarang dan dalam menghadapi dunia sekarang dengan abad teknologi dan informasi yang maju menguasai dunia kini. Siapa yang capek menangkap informasi serta membantu jaringan komunikasi akan menguasai dunia, dan siapa yang jauh dari informasi tidak mempunyai akses komunikasi akan tertinggal di landasan sebagai bangsa terjajah dalam mencapai kemajuan.